warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, Bapak. Siang. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar, waktu istirahat Bapak. Mungkin Bapak sekarang sudah ada di rumah, tapi karena mau membantu saya dalam memenuhi salah satu tugas saya, Bapak Insya Allah bahwa sama sekali tidak mudah terganggu dan ini adalah merupakan suatu kewajiban buat Bapak untuk mendorong motivasi kepada hal yang lebih positif untuk guru Bapak, dan mudah-mudahan apa yang menjadikan cita-cita Ibu Fitri menggapai kepada CTP mudah-mudahan lebih baik untuk dia sendiri ataupun untuk sekolah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya karena saya bisa mewawancari Bapak mengenai pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah. Tentunya di sini saya mau Bapak itu mengutarakan tentang cara bagaimana dalam pengambilan keputusan terutama di sekolah Bapak ya. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Bapak Yayan Nuriana SPD. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri Karangtengah. Beliau juga ketua gugus Karangtengah dan sekretaris K3S. Luar biasa sekali Bapak. Di tengah kesibukannya sudah menyempatkan waktu untuk memenuhi tugas saya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses ya. Ya, amin. Baiklah Pak, mungkin kita tidak akan panjang lebar, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang dilema etika atau bujukan moral yang tentunya pernah Bapak alami dan bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusannya. Baik, sekarang kita mulai ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah ada di sekolah Bapak? Insya Allah Bapak jawab sesuai dengan kemampuan dan pengalaman. Tentunya terlebih dahulu ketika Bapak menemukan hal seperti itu, Bapak melihat dulu permasalahan, menggali informasi yang relevan, yang efektif, selanjutnya mengidentifikasi permasalahannya dan dilema apa saja keputusan yang benar untuk Bapak jalankan, dan terakhir mungkin membuat keputusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh isi daripada masalah itu. Saja mungkin banyak ya Pak ya yang pernah Bapak alami selama tentunya di sekolah kita ya. Mungkin baru berapa bulan Bapak menjabat di sini, tapi nah selain itu kan Bapak menjabat sebagai kepala sekolah kan sudah lama gitu ya Pak ya, udah lama beberapa sekolah juga. Nah mungkin kalau di sini apakah Bapak pasti pernah ya Pak ya mengalami dilema etika bersama dengan dewan guru ataupun siswa di sini mungkin ya Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan, yang dimana itu ada sama-sama benar, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya sebagai negara demokrasi ya, kita juga tidak menghilangkan ajas itu. Tapi sebagai kepala sekolah, ketika mengambil keputusan paling tidak Bapak bermusyawarah dengan guru-guru, meminta gambaran, meminta pertimbangan bagaimana langkah Bapak yang harus diikuti, yang harus enak di semua gitu. Jadi jangan ada kesan Bapak atau kami sebagai kepala sekolah mempunyai perasaan yang otoriter.
Itu mungkin apa yang selama ini Bapak laksanakan. Ya terlepas daripada musyawarah lah mengambilkan bagaimana. Bapak insya Allah tidak memutuskan sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Apakah ada paradigma atau misalkan prinsip yang Bapak gunakan? Kemudian apakah ada pengujian terlebih dahulu dalam mengambil keputusan itu, Pak? Jelas untuk mengambil keputusan, pengujian kita wajib dilaksanakan. Dan alhamdulillah selama ini paradigma pasti ada. Dan bagaimana kita menggapainya, yaitu tadi salah satu diantaranya kita tidak kemudian seperti apa kita memutuskan paradigma itu gitu. Itu mungkin yang jawab. Kemudian juga untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekitar Bapak? Ya itu tadi, ketika Bapak memutuskan, salah satu di antara yang paling penting buat kami, buat saya adalah dengan cara bermusyawarah. Tentunya di situ juga akan timbul sharing, ya, atau apa namanya, meminta pendapat yang lebih luas lah gitu. Karena memang kita sebagai manusia yang tidak sempurna, perlu kita menerima saran atau masukan dari orang lain. Dan ingat, kepala sekolah juga bukan satu-satunya orang yang pintar kan, bukan yang, karena pada hakikatnya manusia juga gitu. Makanya sekali lagi, ketika mengambil keputusan, saya tidak lepas daripada musyawarah dulu. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak dapat atau tantangan yang Bapak dapat dalam pengambilan keputusan ini Pak, berkaitan dengan dilema etika itu Pak? Terutama dalam menjalankan tugas itu, ya, menjalankan tugas, apa namanya, dan alhamdulillah lah, dilema-dilema itu asal kita mau menjalankan, asal kita mau mengamalkan, insya Allah tidak menjadi beban. Dan alhamdulillah untuk ukuran saya berhasil lah gitu kan. Dan tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, tidak ada masalah yang tidak ada selesainya. Insya Allah dengan bekerja sama, dengan tim di sekolah, seberat apapun insya Allah bisa kita gapai, bisa kita laksanakan. Itu sekali Pak jawabannya luar biasa. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut, misalkan karena kasus tersebut amatlah sangat atau bisa dibilang melanggar hukum Pak? Apakah itu ada penjadwalan tersendiri, misalkan karena kasus atau kasus yang sederhana, atau misalkan seperti apa Pak? Apakah ada jadwal khusus gitu? Sepertinya untuk itu saya tidak punya jadwal. Dilihat dari urgensinya gitu. Ketika masalah itu harus segera diselesaikan, ya saya tidak punya jadwal. Langsung saya kerjakan. Karena jangan sampai kalau kita melihat jadwal nanti akan bertumpuk masalah demi masalah. Yang akhirnya masalah tersebut tidak bisa kita selesaikan gitu aja. Insya Allah saya tidak punya jadwal untuk menyelesaikan masalah, karena punya urgensinya kan gitu. Kalau kita dinanti-nanti atau melihat jadwal, bisa saja itu tidak terbahas, tidak terselesaikan, bahkan nanti akan masalah lagi. Saya tidak punya jadwal. Kecuali kalau misalkan kasusnya yang melanggar hukum atau sebagainya, mungkin itu ada pihak ketiga ya Pak? Kalau yang melanggar hukum bukan berarti kita membuat jadwal, ya. Tetapi kan ada ahli kan, tergantung nanti mungkin seorang pakar hukumnya atau ahli hukumnya kapan ada waktu. Nah itu mungkin jadi bukan kami yang memberikan jadwal, tapi ahlinya yang memberikan jadwal gitu mungkin.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Bapak apa namanya mempermudah untuk membantu Bapak dalam menyelesaikan sebuah keputusan yang Bapak harus ambil saat itu juga? Insya Allah, alhamdulillah, dengan prinsip tadi, ketika kita punya masalah, ketika ada urusan atau pekerjaan, kita menjalankan dengan sharing itu tadi, alhamdulillah, masalah demi masalah bisa kami selesaikan dengan cara bekerja sama dengan tim atas dasar tadi mengambil keputusan tidak otoriter. Berarti Bapak sangat menjunjung tinggi sekali tentang kolaborasi antara Insya Allah. seorang pimpinan dengan Dewan Guru. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentunya terutama dilema etika? Kesimpulannya ya, yang bisa Bapak ambil dari yang bisa ambil ya itu tadi, Bapak tidak terlepas mengambil keputusan selain daripada menggali informasi, mengidentifikasi, ya itu tadi dengan musyawarah, memecahkan bersama, kita saling pendapat, karena kami merasa bukan orang sempurna gitu lah ya. Dan kita sebagai manusia antara si A dengan si B, si A punya kelebihannya ini, si B punya kekurangannya ini, si B punya kelebihan ini, si A punya itu atas dasar itulah makanya kita perlu dimanapun punya masalah, ketika itu bisa dikolaborasikan dengan teman-teman, kenapa tidak kita minta pendapat kepada orang lain? Nanti insya Allah dengan cara kita bekerja sama, dengan cara kita musyawarah, sharing kepada orang lain, masalah berat apa seberat apapun insya Allah akan terasa ringan. Itu. Bapak tidak terasa nih sudah selesai wawancaranya, pertanyaannya sudah selesai. Ini hampir 8 pertanyaan Bapak. Dengan sangat mudah Bapak menjawab. Karena mungkin banyak pengalaman juga ya Pak ya, pengalaman yang pernah dialami juga. Bapak sudah paham juga dengan berbagai macam kasus yang sudah mungkin Bapak alami selama menjadi kepala sekolah. Nah, semoga apa yang dapat saya hari ini menjadi hikmah terbaik untuk saya juga, untuk semuanya ke depannya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Alhamdulillah, karena mudah-mudahan dengan terjadinya pasti ini komunikasi atau wawancara apa gitu kaitan ini strategi memenuhi tugas CGP. Mudah-mudahan dari hasil wawancara kita memberikan poin positif lah kepada Ibu Prati. Bapak hanya bisa mendoakan mudah-mudahan cepat selesai, lancar segalanya dengan hasil yang memuaskan. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Bapak. Bapak atau sakit mana orangnya. Siap, atur Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ibu kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya saya bisa berkesempatan untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah dengan maksud untuk memenuhi salah satu tugas saya sebagai calon penggerak angkatan 9 di demonstrasi konteksnya tentang pengambilan keputusan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Bu ya, mohon izin, beliau adalah kepala sekolah SDN Negeri Kopo bernama Ibu Imas Maskoro SPD. Bukan hanya itu, beliau juga
basicnya dari atau berangkatnya sebelum menjadi kepala sekolah itu dari guru penggerak kita ya Bu ya, guru penggerak angkatan ke-6. Insya Allah luar biasa sekali ya. Tidak banyak Ibu ya, mungkin kita menuju pertanyaannya Bu. Boleh. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang berada di sekolah? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Mengenai mengidentifikasi kasus tersebut itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, sebetulnya itu sederhana ya. Ketika kita dihadapkan pada kasus yang berkaitan dengan bagaimana kita kebenaran versus kebenaran ya, itu merupakan dilema etika. Sedangkan untuk rujukan moral itu esensinya lebih kepada antara benar dan salah seperti itu. Jadi dalam mengidentifikasinya kita bisa melihat di kasus tersebut kan kita tahu ya 4 paradigma dari dilema etika itu ada kasih sayang dengan kejujuran, kemudian ada jangka pendek, jangka panjangnya seperti itu. Oke, itu dari menurut saya pribadi seperti itu. Ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan gue ya. Ya. Selama ini nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Secara kalau di teori mungkin mudah ya ketika kita dihadapkan, namun pada kenyataannya ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang dimana permasalahan tersebut memilih antara benar yang paling benar di antara yang benar, itu cukup sulit sekali ya. Namun didasarkan pada nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, artinya ketika kita mengambil keputusan yang paling benar di antara yang benar itu tentunya ada beberapa pertimbangan yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan pengambilan keputusan itu sendiri. Salah satunya mungkin kita lihat dulu nih dari masalahnya dulu seperti apa. Kalau misalnya itu harus dilakukan antara kan dalam dilema etika itu sendiri ada yang misalnya jangka panjang kayak jangka pendek ya. Contoh permasalahannya mungkin sederhana, ketika kita menjadi seorang pendidik, kita dihadapkan dengan makhluk hidup ya, misalnya dengan para siswa kita. Contoh sederhananya mungkin ketika kita harus ini baik menurut kita, tapi bagaimana nih keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai belum, sudah memenuhi belum, bisa dirasakan tidak manfaatnya untuk khalayak. Jadi kepentingan kelompok itu di atas segalanya gitu. Seperti itu misalnya itu. Ya. Kemudian langkah-langkah apa nih Bu yang atau prosedurnya seperti apa yang Ibu gunakan? Kemudian bisa seperti ini, apa yang Ibu lakukan? Apakah ada paradigma atau prinsip yang Ibu gunakan? Ya, kebetulan ya alhamdulillah saya ada beberapa pengetahuan yang saya peroleh setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu diterapkan dalam kehidupan nyata ya, seperti saat ini ketika kita dihadapkan permasalahan dilema etika, mungkin kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Yang pertama itu kita identifikasi masalahnya. Ketika kita dihadapkan pada dilema etika, memang tidak semudah yang kita bayangkan ya ketika mengambil keputusan, apalagi itu berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran. Dua-dua dihadapkan pada dilema ya, dua-duanya benar menurut kita. Namun kembali lagi kita melihat kepada 4 paradigma berpikir yang berkaitan dengan dilema itu sendiri. Jadi kita membuat skala prioritas, mana nih yang harus kita jadikan dalam pengambilan keputusan ini
efeknya yang lebih dominan untuk kebaikan semua. Jadi mengandung nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal. Tadi ada kan 9 pengambilan keputusan yang kita jadikan landasan dalam mengambil keputusan. Mungkin itu ya, betul. Sebelum Ibu melaksanakan atau mengambil keputusan dalam suatu kasus atau masalah, apakah Ibu terlebih dahulu melakukan pengujian pada kasus tersebut? Untuk pengujian, kita kan tadi berangkat dari kasusnya dulu seperti apa, kita analisis dulu di kasusnya seperti apa, ringan atau berat, terus termasuk kepada rujukan moral atau dilema etika, karena ini kan berbicara tentang dilema etika. Kemudian saya kan tidak sendiri ya Bu ya, ketika kita mengambilkan keputusan, kita bermusyawarah dengan rekan guru yang ada di sekolah ini, kita minta pendapat terkait dengan penanganan kasus tersebut. Untuk pengujiannya mungkin kita pendapat dulu nih ya. Kalau kasusnya seperti ini, pendapat dari semua guru ditampung, walaupun ya memang ketika kita berdiskusi tentunya akan banyak ide dan gagasan, dan saya selalu percaya bahwa kolaborasi dengan semua guru itu adalah bagian dari solusi ya. Kita kalau menurut pertimbangan kita, nah ada lagi nanti masukan dari orang lain yang mungkin lebih relevan sesuai dengan kasusnya, mungkin seperti itu. Ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif ya dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika adalah yang pertama mungkin salah satunya adalah tadi kita senantiasa berkomunikasi dengan orang terdekat kita yang memang ya kebetulan saya kan baru di sini ya, jadi saya belum tahu betul karakter dari warga sekolah di sini, kemudian lingkungan sekolahnya seperti apa, masih dalam tahap mendalami. Jadi saya suka meminta saran pendapat dari guru yang memang dianggap lebih senior. Nah setelah itu mungkin melibatkan juga atasan dari saya, atasan terdekat saya, misalnya pengawas seperti itu. Kemudian dari situ kita bisa mengambil misalnya tindakan apakah ini sifatnya insidental, jangan ditunda-tunda, ketika harus diselesaikan saat itu juga langsung bermusyawarah minta pendapat untuk penyelesaian kasus tersebut. Jadi tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan kasus seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini ketika Ibu dalam mengambil keputusan atau dalam kasus dilema etika ini, apakah ada tantangan tersendiri buat Ibu untuk? Kalau menurut saya pribadi, untuk tantangan jelas ada ya, karena memang itu kasusnya bisa dikatakan dua-duanya benar, dua-duanya di mana kita dihadapkan pada permasalahan harus mengambil keputusan yang terbaik, artinya yang paling benar di antara yang benar. Tantangannya mungkin butuh pertimbangan yang cukup gitu ya, kita harus menimbangnya dari berbagai aspek, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu bisa betul-betul dipertanggungjawabkan dan betul-betul sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang sifatnya bisa dirasakan untuk semua gitu. Mungkin itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau apakah Ibu memiliki jadwal khusus dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk pengambilan keputusan terhadap kasus yang dihadapi, kembali lagi mungkin kita melihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau misalnya perlu penanganan langsung, istilahnya insidental ya, yang saat itu juga harus diselesaikan, ya tentunya kita briefing langsung dengan guru-guru yang terlibat dengan kasus tersebut untuk mengambil keputusan. Namun kita kan tidak tahu ya, kalau untuk penjadwalan kita tidak tahu kasus itu datangnya kapan ya, karena ya, kalau menurut saya setiap hari itu kita akan sebagai pendidik kita berkomunikasi dengan makhluk hidup ya, yang objek yang kita ajak ini adalah makhluk hidup. Tidak menutup kemungkinan dalam sehari itu bisa terjadi beberapa kasus dilema etika yang
harus ada penanganan khusus. Artinya tidak terjadwal, tapi ketika ada kasus yang harus segera diselesaikan, maka saat itu juga diselesaikan. Nah, untuk terkait kasusnya misalkan termasuk ke dalam kasus berat dan kita perlu mendatangkan ahli atau orang yang lebih kompeten di bidangnya, maka itu perlu ada waktu khusus. Misalnya ketika kita nunggu dulu semua rekan guru selesai melaksanakan tugasnya, baru kita selesaikan, atau kita perlu mengundang nih pihak lain, pihak ketiga, atau dalam hal ini atasan saya langsung misalnya untuk menyelesaikan kasus. Jadi dikembalikan lagi tergantung kasusnya seperti apa. Kondisional Ya, ya. kondisional. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu ibu dalam pengambilan keputusan selama kasus-kasus di dalam etika ini? Ya, saya memiliki tim khusus, bukan tim khusus ya, lebih kepada orang kepercayaan yang memang dituakan di sekolah, yang betul-betul sudah tahu karakter dan memahami lingkungan sekolah seperti apa. Karena kebetulan saya baru kan ya, jadi saya punya, ketika dalam mengambil sebuah keputusan, saya meminta pertimbangan beliau selain dari atasan terdekat saya. Jadi sebelum ke atasan, selama itu bisa diselesaikan, kalau kasus dilema etikanya ringan, cukup melibatkan dewan guru atau orang tua murid yang ada di sekitar terkait dengan permasalahannya, mungkin saat itu juga. Namun ketika kita dihadapkan kasus dilema etikanya yang betul-betul harus ada penanganan, seperti tahu ya, mungkin dengan kondisi sekolah kan tiap sekolah pasti punya problem ya, atau kasus dilema etika yang memang tidak bisa diselesaikan dengan warga sekolah, tapi membutuhkan tenaga ahli lain gitu. Kalau di sekolah ada orang yang dituakan gitu, orang yang dianggap lebih punya kemampuan karena memang beliau sudah lama di sekolah ini, sudah mengetahui kondisi sekolah, jadi suka dimintai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti itu. Insya Allah. Tadi ibu bilang ibu baru ya di sini menjabat sebagai kepala sekolah, itu baru 6 bulan ya Bu ya. Tapi menurut saya ibu sudah pengalamannya sudah luar biasa banyak sekali Bu. Masih belajar bersama-sama. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, ada pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang pernah ibu alami sebelumnya? Ya, pembelajaran yang bisa saya ambil dari kasus yang dilema etika untuk pengambilan keputusannya di kasus dilema etika itu adalah, yang pertama, saya jadi belajar banyak ya, bahwa kolaborasi dan musyawarah itu perlu sekali. Ya, kolaborasi adalah solusi. Jadi ketika kita mendapatkan permasalahan dilema etika, kita sama-sama ya, sama-sama dengan melibatkan semua guru di sekolah untuk meminta pendapat. Jadi tidak sembarangan mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, saya percaya setiap masalah itu adalah bentuk pembelajaran kita. Jadi dengan masalah itu kita akan mengetahui nih, kira-kira dengan dikasih masalah itu, jadi kita mencari solusi yang harus kita ambil itu seperti apa. Terlebih lagi dilema etika ya, dalam mengambil keputusan itu cukup sulit memang ketika kita harus memilih yang benar di antara pilihan yang benar. Nah, itu tentunya ada banyak faktor di sana. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, dengan kolaborasi kita akan mendapatkan solusi. Kemudian dengan kita mempunyai masalah, kita bisa menjadi bahan pembelajaran kita untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Luar biasa sekali Ibu ya. Tidak terasa Ibu, ini 8 pertanyaan sudah selesai ya. Pengalaman yang Ibu utarakan ke saya itu sangat menarik. Nah, semoga apa yang Ibu utarakan, semoga dapat mengambil hikmah dari semua ini. Kemudian juga terutama untuk saya calon guru penggerak, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu atas pengalaman, sudah berbagi pengalaman dengan saya, sudah membantu saya dalam tugas ini. Mungkin
sekian ibu yang Oh, bisa. iya. Mohon maaf ibu atas Sama-sama. waktunya. Sekali lagi Semoga terima kasih. Ibu Pratiwi lancar, sukses Ya, ya. amin ibu. Mohon maaf bila jawaban saya tidak sesuai dengan Mohon maaf saya juga ibu.